اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على زين عبادك وأصرف عبادك أزواج العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ودرز مذهب لسان الكلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب ورفعته ومهابته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسوى الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إنه الحادث العالمين مصطفى ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكبين يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. جالبة بكل خير
lana wa lahmadina wa liwalidina wa limasaihina fiddin ma'adud wal afiyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaban nabihi wa bi barakatihi wa bi bidawi amin. Radhiyallahu anhu. Hadirin rahimahullah. Kajian kita memasuki hadis yang ke-356 ya. Qala alaihi salatu wassalam innar rahima sajinatun minar rahman. Qala Allah ta'ala man wasalaki wasaltuhu wa man qata'ani wa man qata'ani qata'tuhu rawahu Bukhari. Qala ayman inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah la yanqasibani li mauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawwifu Allahu bihima ibadahu fa idza ra'aytum dhalika faqullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu hatta yankasiba qabilukum. Qala alaihi salatu wassalam inna sidqa yahdi ilal bir wa inna birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal qubur wa innal qubura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud. Qala alaihi salatu wassalam innamat ta'atu fil ma'ruf. Rawahu Bukhari wa Muslim an Ali. Qala aidan inna tujjara yu'aduna yawmal qiyamati tujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa wa utubu. Qala alaihi salatu wassalam innal halifa manfaqatu bisil'ati mamhaqqatu lil qardi wa musliha. Qala alaihi salatu wassalam inna min abarri al-birra ayyasila rajulu ahla muddi abihi ba'da ayyi wadi. Rawahu Bukhari wa Muslim anil Mughirah. Qala aydan inna kadhiba alayya laysa kakadzibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Qala aydan inna minal bayan la sihran wa inna minas sihri la hikmatan. Rawahu Bukhari. Qala aydan inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rawahu Bukhari wa Muslim ila akhir. Hadirin, hadis yang ke-350 bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rahimah sungguhnya rahim, kata-kata ar-rahimah tarahimah sajinatun minar rahman, itu berakar dari kata-kata ar-rahman atau diambil dari Allah, ismun min asma'illah, salah satu nama daripada nama Allah. Wa Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, man wasalaki, siapa orang yang menghubungkan kepada engkau, wasaltu, aku akan menghubungkan dia.
Wa man qata'ani, siapa yang memutuskannya kepada engkau, aku akan memutuskannya. Jadi orang-orang yang hubungan kasih sayangnya bagus, silaturahminya bagus, Allah ikut bermain. Hingga hubungan kasih sayang antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya itu betul-betul terpelihara dan terlindungi. Dan Allah pun ikut memperkuat hubungan. Kalau hubungan kasih sayang ini sudah berjalan dari rangka dan hadis satu hari yang dalam, berangkat kepada hadis yang berikutnya, man ahabba ayyusallallahu fi rizqihi wa yusa'alahu bi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi, hubungan kasih sayang di antara mereka. Hadirin rahimahullah, silaturahmi ini begitu penting. Hingga dalam hadis yang lain, dengan versi yang lain, Nabi pun bersabda, badiru bil a'mali shalihah, bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh. Setiap ada kesempatan, ada momen-momen yang bagus untuk melakukan amal kebaikan, lakukan. Jangan tunggu waktu, jangan buang-buang waktu. Badiru bil a'mali shalihah qabla an tasduru sudur, kalian sini. Wasilul ladzi bainakum, sambung hubungan tali silaturahmi di antara kalian. Wa baina rabbikum, dan di antara kalian. Segera melakukan amal kebaikan. Yang kedua, sambung tali silaturahmi kita sesama umat manusia, terutama sekali sesama muslim. Kemudian di antara Rabb kita, antara kita makhluk dengan Khalik kita, bagaimana cara berkomunikasi kita dengan Rabb kita? Bikasrati dzikrikum bihi, atau bikasrati dzikrikum lahu, dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa lewat sholat, sholat fardu, sholat sunnah. Bisa dengan cara membaca Al-Quranul Karim, tahlil, tasbih, tahmid, baca sholawat. Ini bagian apa itu komunikasi kita dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian silaturahmi kita itu kita pererat lagi dengan wa bikathratis shadaqati bisirri wal alaniyah, dengan banyak bersedekah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. 4 poin ini dalam hadis, di luar hadis ini hadirin sekalian, Nabi simpulkan sendiri. Kalau kita jalankan 4 macam apa yang disampaikan Rasul ini, yang pertama segera melakukan amal kebaikan, yang kedua bersilaturahmi, yang ketiga beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, yang keempat bersedekah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nabi katakan tunsor. Nabi yang simpulkan dengan hadis, kelak kalian akan diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memerlukan bantuan yang di luar kekuatan kita, hadirin sekalian, kalau 4 hal ini kita jalankan ketika sangat mendesak, biasanya bantuan itu akan Allah kirimkan kepada kita. Itu asal kita yakin. Yang kedua, waktu zakat, kalian diberikan rezeki. Kalau 4 hal ini kita jalankan, rezeki kita akan makmur, nitip hidup makmur, ayat thayyibah, ya, nitip di 4 hal tadi. Bukan itu saja, rezeki kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimudahkan di dalam mencarinya. Waktu dibangun, kalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat di dalam beribadah, buat di dalam bermuamalah, buat juga membangun dunia kita sejarah ini, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah.
Ini Islam mengajarin kita seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan, ayatan, dua tanda-tanda min ayatil kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani, keduanya tidak yang namanya itu gerhana. Limau ahadun, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, tidak juga karena hidupnya seseorang, walakin akan tetapi terjadinya gerhana itu antara dua makhluk Allah tadi, matahari dan bulan, saling menutupi dan bergeser. Kalau malam hari biasa kita kenal dengan apa? Gerhana bulan. Kalau siang hari gerhana matahari. Walakin yukhawwifullahu bihima ibadah. Akan tetapi yukhawwifullahu, Allah yukhawwif, akan menakuti ibadah hamba. Bihima, dengan kedua tadi, ibadah akan hamba. Nah, oleh karenanya faidza ra'aitum dzalika, kalau kalian menyaksikan, kalian lihat kejadian tadi itu, ya, terjadi gerhana, baik itu matahari maupun bulan, fad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah kalian, wa sallu, salatlah kalian. Jadi kalau melihat kejadian-kejadian yang luar biasa seperti itu, biasakan kita munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian, hatta yankasifa ma bikum, sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah kita itu berlalu. Gitu. Nah, jadi bukanlah terjadinya gerhana baik matahari maupun bulan diasbabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Tidak, ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita lihat jarak antara matahari dan bulan itu cukup jauh, tapi suatu waktu terjadi perputaran, pergeseran, ya. Kayak di Jakarta katanya ya, sedang terjadi apa? Pergeseran apa itu? Tanah, ya, betul jadi ya. Pergeseran tanah hampir seluruh Jakarta, ya, hampir seluruhnya Jakarta terjadi pergeseran tanah. Allahu Akbar. Biasanya kalau ada bergeser gitu, nampaknya apa? Bangunan ya, bangunan banyak yang pada apa? Rentak-rentakan gitu, tapi bergeser, pada belah atakan gitu, fondasinya bergerak gitu. Wa tasaddaqu hatta yankasifa ma bikum, rawahu Bukhari wa Muslim an Aisyah. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna sidqa, sungguhnya kejujuran itu yakni ilal bir, akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sungguhnya kebaikan itu yakni ilal jannah, akan menuntun, akan membimbing, akan menunjukkan jalan menuju surga. Wa innar rajula, sungguhnya seseorang layas dulu betul-betul dia bersikap jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga ditetapkan di sisi Allah siddiqan, orang itu sebagai orang yang jujur. Orang kalau sudah dicap oleh Allah, distempel oleh Allah sebagai orang yang jujur, dimanapun dia berada, orang ini akan dipercaya oleh orang banyak. Orang dipercayanya, apalagi yang berkenaan dengan apa? Materi, dengan finansial, keuangan. Udah, yang pegang si anu saja. Udah, kita tahu orangnya jujur. Tapi kalau orang-orang yang gak jujur, lain lagi hadir kesekiannya. Jadi dimanapun, kalau Allah sudah stempel orang sebagai orang yang jujur, di rumahnya,
keluarganya tahu siapa dirinya, ayahnya sebagai orang yang jujur, di kalangan keluarga besarnya orang tahu dia orang yang jujur. Nah, di tengah-tengah masyarakat begitu juga. Kalau kebaikan-kebaikan ini terus melekat di dalam dirinya, ketika meninggal dunia orang ini sudah jelas min ahlil jannah. Jadi saksi orang yang begitu banyak mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang jujur. Antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksi bagi Allah di permukaan bumi. Satu orang mengatakan jujur, kalau 40 orang min ahlil jannah, subhanallah. Wa innal kadhiba, semuanya kebohongan itu yahdi ilal fujur, akan nuntun kepada perbuatan jahat. Wa innal fujur, semuanya perbuatan jahat itu, perbuatan buruk itu yahdi ilal nar, akan menuntun seseorang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula, sebenarnya seseorang layak dibu, yang betul-betul dia berdusta, karena seringnya berdusta hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga Allah catat dia sebagai seorang pendusta. Kalau Allah sudah stempel sebagai pendusta, di mana ini orang nggak percaya. Biar dia dalam pemakan udah jujur banget, masih orang kafir. Banyak duitnya, masih orang nggak percaya juga, apalagi nggak punya duit. Ya, kalau ini mampu ya, banyak duitnya, orang nggak percaya, apalagi yang nggak punya duit. Orang khawatir aja. Hadir sekalian, makanya mulai dari diri kita harus bersikap jujur. Kalau kita jujur, di mananya bereskan urusan kita, nikmat hidup kita. Rawahu Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim yang sanad dari Ibnu Mas'ud. Wa qala alaihi salatu wassalam, innamat ta'atu bil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu di dalam perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Kalau perbuatan yang tidak taat kepada Allah dan Rasul bukan ma'ruf namanya. Ya. Nah, jadi taat itu adalah perbuatan yang ma'ruf. Rawahu Bukhari wa Muslim an Anas. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tujara, sungguhnya para pedagang tujar, Jum'atuna yaumal qiyamati, akan dibangkitkan pada hari kiamat fujaran, sebagai orang-orang yang jahat. Jamin ini pedagangnya jamin ya. Para pedagang ya. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dia sebagai fujaran, orang-orang yang jahat, orang-orang yang lain. Illa, kecuali manittaqallah, orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika menjajakan dagangannya, dia senantiasa ingat kepada Allah. Dia tidak pernah berbuat curang, dia tidak pernah berbuat zalim kepada konsumennya. Kalau dia membeli, selalu dia kurangi apa yang dia belinya itu. Kalau dia menjual yang menggunakan takaran, selalu dilebihkan takarannya. Ini yang hebat. Kalau kita kan lain lagi, kalau beli maunya banyak, lebihnya bang. Kalau jual kurangin, nah kan begitu. Wailul lil mutaffifin, kan begitu. Neraka wail dari mutaffifin. Ini yang cakep, makanya kalau jadi pedagang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi jangan takut dengan kejujuran kita itu. Allah gak kasih untung, di situ keberkahannya nanti Allah berikan. Illa manittaqa, kecuali pedagang-pedagang yang ittaqallah, bertakwa kepada Allah. Wa barra, dan pedagang-pedagang yang senantiasa berbuat baik. Wa shadaqa, dan jujur. Ini yang susah buat pedagang, ya. Yang buat susah. Jadi kita harus yakin betul, hadirin sekalian,
Karena aktivitas kita di dalam berniaga itu ada yang lihat. Kalau kita bertransaksi antara kita pedagang dengan konsumen kita, ada yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertiga, jadi berempat, Allah lah yang keempatnya, Allah lihat. Ya, Allah lihat apa yang kita lakukan, hadirin sekalian. Ya, kejujuran ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Ada orang, tidak ada orang, dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita harus bersikap jujur. Kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak ada saling curiga. Sudah lagi di dalam rumah tangga. Jadi pedagang-pedagang yang lepas dari penjara itu yang namanya penjahat. Orang yang sudah berbuat zalim adalah pedagang yang bertakwa kepada Allah. Ittaqullah wa barra wa sadaqah. Jujur. Rawatul. Hadis yang ke-361 bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal haditha, dunia sumpah itu manfaatun lisilati, bisa melariskan terhadap dagangan. Ya, sumpah bagi pedagang sering ngobrol apa ya? Sumpah. Ya. Wallahi barang ini bagus. Ya salah. Bahannya itu boleh lihat, itu boleh pegang. Ya salah. Kan begitu di dalamnya pedagang. Belum aku udah ngomong dia gitu. Itu cari tempat yang lain, nggak bakal ketemu. Ya salah. Ini kalau benar-benar ente mau beli ini barang aneh kasih harga murah. Ntar ente cari tempat yang lain. Ya. Kalau ada dengan harga segini, ada berani bayar. Wallahi biasa. Pedagang begitu tuh. Orang tertarik gak? Kalau begitu cakep Pak, beli pindah sini, kenal loh. Buahnya dari mana? Dari sore. Beli apa? Beli ini. Sama Pak. Ibu beli berapa? Saya beli barang ini 75.000, beli berapa? 100.000. Kok mahal sekali kan itu? Kok katanya disuruh sampai sumpah-sumpah itu orang katanya ini barang, katanya nggak ada tempat yang lain harga di. Ibu temannya beli 75.000, beli 100.000. Kan begitu. Itu di pasar tuh ya. Udah nggak ada sama begitu kalau sekarang. Udah nggak ada zaman begitu ya, subhanallah. Kembali aduh ini keuntungannya lebih tinggi. Lebih tinggi sekarang. Sebenarnya lebih ngerti pada. Terus sekarang banyak tukang ngaji sekarang. Pedagangnya pada ngaji, ada kemajuan namanya. Begitu ya. Udah nggak percaya kalau ngomong. Kalau ada seperti itu orang nggak percaya ya. Tukang obat, gitu sudah ya. Jadi udah itu konsumen pembelinya kalau lihat pedagang begitu ya, tukang obat begitu lah ya. Yang jujur aja. Allahu Akbar. Nah ini yang namanya bisnis ya. Termasuk orang Arab berani sumpah begini. Arabnya di sini kan gitu barang ada cak itu kembali. Wallahi gurunya astagfirullahaladzim. Kayak minum gawe aja tuh wallahi ya. Gak bagus, jangan. Innal halifa manfaqatun lisul'ah. Sumpah itu dapat melariskan dagangan, tapi mamhaqatun lil kasbi, akan menghancurkan. Mamhaqah akan menghancurkan lil kasbi terhadap usaha. Bisa rusak dagangan kita yang kelihatannya untungnya besar tapi bisa menghancurkan, keberkahannya nggak ada. Itu kata-kata mamhaqatun, menghancurkan ya. Nah itu bahasa yang paling mendasar ini. Mamhaqatun lil kasbi, bisa menghancurkan terhadap usaha kita. Nih kalau orang yang apa itu kayak dagangnya ngapain? Sumpah bisa merusak apaan aja, termasuk dari yang kecil sampai yang besar, dari yang kebutuhan pokok sembako sampai kepada yang masalah properti. Kalau udah dagangnya itu penuh dengan sumpah jual sumpah palsu, nah sebentar akan hancur. Mamhaqatun
lil kasbi. Rawahu Sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wasalam, hadis yang ke-362. Inna sesungguhnya min abaril bir, kebaikan yang paling baik, ayasilar rajul, seseorang menyambung hubungan wudda abihi, kecintaan ayahnya, ba'da ayyuwan dia, setelah orang tuanya enggak ada. Jadi kebaktian yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu menyambung hubungan kasih sayang kepada orang-orang yang pernah dicintai oleh ayahnya. Jadi kalau ayah kita cinta kepada ulama, ayah kita meninggal, kita terus sambung. Ini amalan yang paling sangat luar biasa. Jangan sampai terputus hubungan kasih sayang kita. Saya biasa dia cukup lama, saya nggak bisa mau yang bawa sapi pusat proses selalu diterima karena saya ini jangan sampai terputus. Lalu tinggal itu ya, terancam terputus ketika saya sudah hampir sekian puluh tahun. Ini saya sudah buat angin naik ke lantai itu, tapi ada yang ngurusin alam, ini bilang. Saya lanjutin karena saya bisa timpal itu yang lanjutkan pegang aliyah di situ, dia aliyah terus jangan sampai putus serta dia. Saya bilang ini pesan walid katanya ini terus digalang terus jangan sampai putus hubungan kasih sayang kita. Subhanallah, terlalu meningkatkan beliau gitu, termasuk sampai bosan ya walaupun banyak hal. Dan saya ini peninggalan walid kita terusin dan kasih dalam barokah itu saya atas jalan dulu ya, setelah menjauh Allah Muslim, apa yang beliau sampaikan walid ajarkan itu terusin amal berkah insyaallah. Subhanallah, tidak apa-apa dan keberkahannya jadi alhamdulillah gua berkat dulu jadi udah ya berkat dulu jadi baik. Jadi hubungan kasih sayang orang tua kita jangan diputusin, apalagi yang ada perkalian darah. Terus ya, paman kita, bibi kita, kadang-kadang kalau udah selek antara keluarga yang satu dengan yang lain, kakak beradik kan begitu ya. Kadang-kadang ke bawah-bawah yang di bawah itu, ya, ke bawahnya ikut apa? Kurang harmonis jadinya. Antara anak itu, ya, antara sepupu, nah itu kurang harmonis. Karena hubungan bapaknya dengan bapaknya ini gak bagus, hubungan bapaknya dengan ibunya gak bagus, anak-anak jadi gak bagus. Jadi kalau ketemu jadi kayak saling apa? Nah, ini terjadi. Bukan saja di kalangan orang awam, ini banyak terjadi di kalangan orang-orang intelektual, para ilmu. Ini terjadi depan mata kita lihat. Kita saksikan, dan saya sudah janda Tuhan yang model begini, astagfirullahaladzim ya. Jangan sampai terjadi yang kita yang model begini. Allahu Akbar. Apalagi kalau berurusan latar-latar zaman sekarang ya, ayahnya yang dititipkan diwakafkan anak oleh orang untuk dijadikan apa? Ya tempat-tempat rumah pendidikan, ibadah, kadang-kadang jatuh ke tangan anak. Alhamdulillah sunnah. Nah, ini yang ditakutkan kayaknya ulama-ulama kita, hati-hati betul ya, muslimah. Kalau masih ada kita, anak kita udah jadi bisa kita, kalau anak kita terregang hati, bisakah itu sebenarnya siapa? Bapaknya, ibu, ratu, orang. Alhamdulillah, Tuhan. Ini banyak terjadi di Jakarta. Ya termasuk di daerah ini bisa terjadi, apalagi di Jakarta. Sering kita dengar kawan kita.
Sampai mana barusan? Hadis yang ke 600 sekarang ya. Hadis yang ke 363. Qala alaihi salatu wassalam, inna kadziban alayya, sungguhnya berdusta kepadaku, kata Nabi, laisa kakadzibin ala ahadin, tidaklah sama seperti kalian berdusta kepada orang lain. Faman kadzaba alayya, dan orang yang berdusta kepadaku muta'ammidan, dengan sengaja-ngaja, fal yatabawa, maka siapkanlah maq'adahu, tempat duduknya, tempat tinggalnya di neraka. Dustanya kepada Nabi, apalagi ajaran yang disampaikan Nabi diselewengkan, fal yatabawa maq'adahu minan neraka, jahanam tempatnya. Jadi jangan suka berdusta ya, kepada Nabi kita Muhammad dengan mengalihkan, dengan menyelewengkan ajaran-ajaran yang sebenarnya, kemudian di salah sasarin ya, dibelok-belokin yang tidak benar, yang niatnya untuk menyesatkan orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rawahul Bukhari wa Muslim anil Mughirah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sanadnya dari sahabat Mughirah. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna minal bayan, sesungguhnya sebagian tafsir, al-bayan, penjelasan-penjelasan ya, penjabaran-penjabaran at-tafsir, itu yang namanya penafsiran al-bayan, penjelasan-penjelasan yang jelas. Punya sebagian dari penafsiran yang jelas lasih, tawabannya seperti sihir, itu sangat menarik ya, bisa menarik orang, bisa orang bikin terpana, bisa orang terbuai itu dengan kepiawaian orang ini. Biasanya orang yang seperti ini memang disiplin ilmunya lengkap, komplit, sehingga kalau dia ngomong itu tidak sembarangan. Nah, ini betul-betul ketika dia menjabarkan, menjelaskan sebuah materi pembelajaran dasar orang, tahuannya seperti apa. Nah, itu orang tersihir karena begitu hebatnya, mendalamnya ilmu yang dia miliki. Wa inna minas sihri, dan sesungguhnya sebagian dari sihir itu hikmatan, ada yang mengandung hikmah, itu sihir. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna min ibadillah, sesungguhnya sebagian dari hamba-hamba Allah, man, ada orang-orang lau aqsama Allah, kalau orang ini berdoa kepada Allah, aksama bimana doa. Kalau ada orang-orang yang kalau dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, tentunya dia Allah akan mengabulkannya. Itu abarrah, akan mengabulkan doanya. Ini tidak semua orang, ada orang-orang yang Allah berikan keistimewaan. Kalau dia munajat, kita nggak tahu itu siapa orang. Bisa juga orang yang keluar masuk masjid, bisa juga orang yang nggak masuk masjid, bisa juga orang yang ada di jalanan, bisa juga orang yang kelihatannya itu menurut pandangan kita itu lusuh, jelek kan begitu. Tapi doanya diijabah oleh Allah, kita nggak tahu. Tingkat ketaatan seseorang itu nggak bisa dilihat oleh indera kita cuma bisa melihat sebatas mata telanjang kita. Tapi yang dalam di luar itu kita nggak mampu hadirin sekalian ya. Kayaknya kita nggak boleh berprasangka buruk kepada siapapun juga, hadirin sekalian, tidak boleh berprasangka buruk. Bisa saja orang yang kita sangka itu brengsek, jelek, nggak tahu dia orang-orang hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Islam itu yang namanya suuzon itu tidak boleh haram. Ya, tidak boleh kita berprasangka buruk, apalagi di tanah-tanah Arab, di Mekah, di Madinah, kan gitu ya. Kita lihat orang yang macam-macam.
Ini hadirin sekalian, nah, kita husnuzon aja deh kepada orang yang bagus-bagus saja. Kita nggak tahu lewat doa orang-orang yang kayak apa yang dijawab oleh Allah. Doa Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula. Ini sebagian dari apa yang telah ditemukan oleh manusia min kalamatin nubuwwatil ula, dari ucapan Nabi yang pertama, idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, perbuatlah apa yang kau kehendaki. Kalau tak punya malu, kerjain apa adanya. Yang cakep, yang jelek, yang halal, yang haram, kerjain aja kan begitu. Fasna ma syi'ta. Kalau orang yang punya malu kan gak begitu, dia pilih-pilih, dia lihat-lihat. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna hadhihi an-nar, sungguhnya api ini, katanya, inna ma hiya aduwwun lakum, api itu adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum, apabila kalian tidur, fa'adbiruha ankum, padamkanlah oleh kalian api-api itu dari kalian. Ya dari dulu Nabi bicara ini 14 abad 44 tahun yang lalu. Biasanya kita menggunakan yang namanya penerang di malam hari itu pakai apa? Pakai minyak. Lampunya lampu apa? Ya lampu yang banyak domplong lah apa-apa, dia kan begitu. Belum pakai cetak-cetak begini, lampunya kan keren dikit petrolom sudah tahun kesini kan begitu ya. Petrolom sebut ke zaman Nabi, kaleng belum ada kaleng kan begitu ya. Jadi pakai alat-alat tradisional. Kayaknya kalau kagak dimatikan bisa saja membakarkan begitu. Kayaknya kalau itu matikan. Kalau yang pakai minyak kan begitu juga matikan. Itu untuk keselamatan. Sebab yang namanya api kalau kecil jadi sahabat, kalau udah besar Allah. Kalau nggak ada api, nggak ada yang rokok. Kan rokok. Allah. Begitu sedap nih kalau ada tukang rokok. Kadang-kadang saya sudah menunjukkan dan tukang rokok biasa. Asik banget. Di mana aja itu? Nggak tahu di dalam tukang rokok pegang. Rokok juga ya? Kalau saya merokok, semuanya pahit tuh rokok. Atau orang enak, rokoknya apalagi sejajaran pahit itu. Hah? Salum? Hah? Iya, yang enak nih begitu doang tuh. Manis dah tuh ya. Udang garam tuh kalau dilus-lus lumayan juga tuh. Ya, kan gitu. Tapi kalau yang namanya rokok semuanya, yang kaum nih rokok kaum, yang pakai papir, ya. Yang pakai lipat-lipat kan gitu ya. Memang barangkali keturunan saya dari garis yang punya bapak itu nggak merokok. Bapaknya saya, kakek saya juga merokok. Dari garis ibu merokok, cuma merokoknya itu kaum orang dulu, gitu, orang dulu kan begitu ya. Tembakau pakai tembakau gitu. Saya punya mertua kagak merokok juga. Jadi sejarah jadinya gitu ya. Jadi ada juga yang merokok ya. Saya punya ipar adik juga, cuma kebanyakan yang nggak merokok ketimbang yang merokok. Ya. Dan punya ipar lagi berapa itu? Yang merokok ini satu doang kayak gitu. Yang kamar merokok yang bulan gitu ya. Saya biar di kandang sapi lagi beras rokok itu ayo. Keren-keren begitu. Dia itu di pantat sapi rokoknya tempel terus. Allahu Akbar. Nah, itu masing-masing dia. Api itu api. Sudah termasuk dalam perbuatan apa? Ubal ya. Rokok terus menerus. Kali 2 bungkus. Udang garam deh, berapa duit 10 udang garam. Jamin, biasa rokok jamin. Udang garam berapa sebungkus? Mahal ya.
dapat 15.000. Hah? 55.000 udah garam mahal ya. Kalau sabu mahal naik dari sabu ya. Mahal. Sabu harus 1 bungkus orang tukang rokok itu 25.000, 2,5 liter. Beneran kan 2,5? Jelas ada yang 10.000 kan? 2,5 liter itu. Kalau kita masak 2,5 liter suruh beli besok kali. Benar apa benar ya? Tapi buat merokok asam doang. Allah. Pagi rokok pagi. Dirokok iya kali. Rokok banget. Ya, rokok pagi. Alhamdulillah. Tetap selalu nanya itu. Ya, belum lagi pagi rokok. Enggak. Di sini pagi gitu. Kagak di sini kagak, luar kagak. Kadang-kadang ada korban orang dokter tuh pagi merokok. Ya, itu di sini di depan dokter, luar dokter di merokok aja di luar lagi kan. Kalau saya kagak luar dalam saya kagak merokok saya kagak di depan dokter ini kagak. Alhamdulillah. Memang nggak ada nikmat nih kalau kita lihat orang begitu nikmat. Tapi bukan merokok. Biar mau bikin kayak apa katanya jadi anget, agak juga. Nggak pengaruh, tidak ada pengaruh. Baik, ini urusan hati, ini urusan hati. Qala alaihi salatu wassalam hadis yang ke-368. Inna Allah ta'ala wa rasulah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya harrama. Allah mengharamkan Allah dan rasulnya baik al-fadl. Jual beli yang namanya khamar. Ya, khamar. Kadang-kadang ada di sini tukang jamu gak nih? Tukang jamu ada kan di sini? Jamu nggak ada di sini kan jamu ya? Kadang-kadang tukang jamu di pinggir jalan tuh jamunya yang dipajang cakep-cakep, anggur kuat segala macam itu. Tapi yang di dalamnya itu ada apa tuh? Ada ember lain yang diplastikin. Plastikin, lu kan dicekek motornya, karena kan kayaknya kayak botol sekarang. Alhamdulillah tukang jamu udah jarang juga sekarang ya. Dijual itu apa yang namanya buat sabun koper. Dagangnya jamu, yang dijual barang yang haram. Ya, mana mau berlengkap. Perdagangan yang diharamkan Allah dan Rasul, dilaknat Allah dan Rasul. Kalau kita ke daerah, saya ya suka juga sono, belum semudah-mudah ya. Nah, kita sudah tahu juga sampai Bogor, Sukabumi, Sumut, saya kasih tumpulin tuh, ya. Sampai apa tuh, bulu kampung tuh, apa sih belum sini? Jalanannya 1 hari itu. Saya bilang Sukabumi dekat situ kan begitu ya. Yang pedalaman tuh, subhanallah, itu luar biasa. Banyak orang-orang di pinggir jalan kita lihat, ya yang didagangin bujangkar semua. Tahu bujangkar ya? Saya dijangkarin akar-akar gitu. Akar. Ya, dia bilang belum mati saya sendiri ya, astagfirullahaladzim. Ya Rob, ya kita kena semakin berkah kan begini ya. Belum lagi tuh yang dagangnya jualnya itu anak-anak gadis yang masih di bawah umur tapi dandanannya dan musab dada gitu. Astagfirullahaladzim. Indonesia kita, ya kalau kita ke pelosok-pelosok begitu kita lihat masih ada yang itu. Saya ceramah menurut kadang-kadang yang banyak tuh depan-depan tuh pabrik Akbar, banyak banget yang ngajak minum. Jadi itu nakali yang tokoh-tokohnya gitu, bagian sini ya. Kan gitu kita diam dan berangkat dari sini aja deh. Yang ada gitu. Kalau bisa orang sono nggak pulang gitu. Kan gitu ya Allah. Nah itu sampai kayak begitu hadirnya. Untuk sono-sono. Itu sampai juga saya ke Jawa Tengah, ke Tegal,
di sebelah. Kalau yang jauh-jauh pernah juga pakai kereta cepat ini. Saya pusing, saya nggak kuat, ini saya naik kereta ini. Besok-besok cuma itu kalau saya kereta ini biasa aja kan, jangan yang mahal-mahal lagi gitu. Iya, kecepatan itu kan bikinnya sentral tuh ya. Nah, itu punya penyakit asam urat dan kita. Kan sekalipun enak, penyakit itu udah ada, kan enak juga. Yang biasa-biasa aja deh, sedep-sedep deh. Tapi itu orang kampung kan begitu ya. Itu yang paling enak ya. Ya. Baik. Jadi ada sampai ke hadis 368. Habis itu aja dulu ya. Tapi opornya doang tuh. Metanya belum, Indianya belum, masalahnya belum. Insya Allah, insya Allah di masa yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu ni'amahu wa yukafi'u fadlahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marfu'an wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. كل جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Afdalul zikri fa'amannahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.